Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dari kelompok 4 kelas PAID semester 1. Nama saya Miftah Gina Zafia, biasa dipanggil Gina dengan NIM 12120200146. Nama saya Lenka Anissa Septiani dengan NIM 12120200136. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adar Ramadan Sembiring. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Muzi dengan NIM 12120200157. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian Asbabun Nuzul mata kuliah Ulumul Quran. Berbicara mengenai pengertian Asbabun Nuzul itu merupakan bentuk kata idhofah, rangkaian dari dua kata yang kemudian disatukan dan memiliki makna yang berbeda atau memiliki arti yang berbeda. Nah, kan asbabun nuzul itu kan ada kata asbab, jamak dari sabab. Nah, kata sabab ini memiliki arti alasan, sebab, atau ilat. Dan adapun kata nuzul yang memiliki arti turun. Jadi, jika dirangkai, dua kata ini ialah sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Namun, sebab yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat ini menjadi hal yang dipertanyakan atau banyak sekali yang mempertanyakan. Dan mengapa ayat itu turun tapi masih membutuhkan sebab seperti itu? Maka bisa diartikan asbab an-nuzul atau asbabun nuzul itu sesuatu turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas apa yang terjadi atau sebagai penjelas terhadap sesuatu peristiwa yang terjadi. Jadi, asbab an-nuzul itu ialah sesuatu atau peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW yang kemudian turunlah sebuah ayat yang menjelaskan peristiwa tersebut. Nah, adapun secara istilah, asbabun nuzul ini merupakan peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang melatar belakangi untuk bisa menyelesaikan suatu masalah yang timbul dalam rangka menjawab dan menjelaskan. Nah, tadi kan secara istilah. Adapun para ulama pun berpendapat tentang definisi asbabun nuzul. Mendefinisikan yang pertama menurut pendapat ulama Mana Al-Qotton, asbabun nuzul ini didefinisikan sebagai suatu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran untuk menjelaskan suatu hukum atau ajaran, baik karena sebuah peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi. Nah, yang kedua ada pendapat Muhammad Abdul Halim Al-Zarqani yang mendefinisikan ilmu asbabun nuzul ini sebagai suatu kejadian yang disebabkan berdasarkan turunnya satu atau beberapa ayat yang dapat dijadikan sebagai petunjuk. Nah, sebagai petunjuk apa? Sebagai petunjuk hukum dengan diturunkannya ayat tersebut. Yang ketiga ada pendapat ulama menurut Subhi Soleh yang mendefinisikan ilmu asbabun nuzul ini menjadi jawaban dari sebab turunnya ayat dan menjadi penjelas dalam suatu peristiwa. Nah, dari beberapa definisi di atas tentang asbabun nuzul dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang menjadi asbab kadangkala terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan hukum mengenai suatu pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah suatu ayat itu untuk bisa menjelaskan hukum dari peristiwa atau pertanyaan tersebut. Arti dari peristiwa atau waqi'ah dalam definisi yang sudah dikemukakan dapat dipahami dalam bentuk kesalahan, pertengkaran, apresiasi,
atau dalam suatu sikap dan sebagai pemecah masalah. Namun tidak semua juga ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai asbabun nuzulnya. Mungkin cukup sekian tentang pengertian asbabun nuzul. Dilanjut dengan bentuk-bentuk asbabun nuzul. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk asbabun nuzul. Dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, tanggapan atas suatu perintah umum. Dalam Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1-5, Tabbat yada abil lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahabi wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepada harta, bendanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka. Dan begitu pula dengan istrinya, sang pembawa kayu bakar yang di lehernya terdapat tali dari sabut. Nah, ayat ini diturunkan karena Abu Lahab meremehkan pernyataan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengumpulkan masyarakat untuk diberi kabar tentang akan adanya musuh yang datang dari balik gunung dan penjelasan beberapa hukum lainnya. Yang kedua adalah tanggapan atas perintah khusus. Dalam surat Al-Baqarah ayat 158, Inna Safa wal Marwata min syairillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Yang artinya, sesungguhnya hanya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i atau keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan lagi Maha mengetahui. Jadi tuh dulu tuh praktek sa'i itu digunakan sebagai bentuk penghambaan gitu terhadap patung yang ada di Safa dan di Marwah. Nama patung yang di Safa itu Isof, dan kalau nama patung yang di Marwah itu Na'ilah. Yang ketiga adalah jawaban pertanyaan terhadap Nabi. Dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unsayain fa in kunna nisa fawqa sataini falahunna thulutsa mimma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusi mimma tarak. Yang artinya, Allah mengisyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu pembagian seorang anak laki-laki sama dengan kebahagiaan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi mereka masing-masing seperempat dari harta yang ditinggalkan. Itu tuh cerita Jabir ketika pingsan. Dia itu tiba-tiba ada bayangan. Terus dia itu ketika sadar, dia itu langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah itu ada hubungannya dengan harta bendaku?" Rasulullah pun menjawab, "Ya, itu ada hubungannya dengan harta bendamu." Nah, dari situlah Jabir langsung mewasiatkan kepada anak-anaknya apa yang dikatakan Rasulullah. Yang keempat adalah jawaban dari pertanyaan Nabi. Di dalam surah Maryam disebutkan, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya." Jadi mengenai ayat ini, jadi dahulu itu Rasulullah SAW sempat tidak dikirimi wahyu dalam waktu yang cukup lama, sehingga Rasulullah SAW menanyakan hal ini kepada Jibril alaihissalam. Beliau menanyakan kenapa tidak diturunkan wahyu dalam waktu yang lama seperti ini. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah rekayasa dari perbuatan Rasulullah SAW, melainkan Al-Quran mutlak turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana di ayat ini disebutkan, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik," dan tidaklah diturunkan Al-Quran ini kecuali atas izin daripada Tuhanmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman semua, kita harus tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah mutlak datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari perbuatan ataupun perkataan Rasulullah SAW. Yang kelima adalah tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum.
dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada' fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathun fa idza tahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang berhaid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka itu di tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hanya Allah yang menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini tuh sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi. Terus dulu itu ya, wanita-wanita Yahudi itu kalau haid itu diasingkan di rumah mereka masing-masing, gak disatuin. Tapi semenjak adanya Islam, kita itu, para wanita itu jadi belajar tentang kewanitaan. Dan yang terakhir adalah tanggapan terhadap orang-orang tertentu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in usirtum famastaysara minal haid wa la tahlifu rusakum hatta yablughal hajju mahillah faman kana minkum maridun aw bi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau oleh karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di penyembelihan. Jika ada di antaramu yang sakit atau gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atas fidyahnya, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Nah, dalam surat tersebut ceritanya itu ada Ka'ab bin Ujrah. Dia itu sedang sakit kepala. Dia itu bertanya kepada Nabi, bagaimana ini aku sakit kepala. Terus Nabi pun menjawab, gak apa-apa asal kamu bisa membayar fidyah gitu, seperti berpuasa atau bersedekah, berkorban. Gitu ceritanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi daripada asbabun nuzul. Asbabun nuzul tersendiri ini merupakan hal terpenting yang ada pada Al-Quran. Kenapa? Karena kedudukan daripada mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya sebuah ayat, ini merupakan hal yang penting dan sangat diperhatikan oleh para ahli-ahli baik dalam bidang tafsir dan bidang-bidang hadis. Namun yang menjadi sebuah problematika kita adalah ketika banyak orang yang mengatakan bahwasanya sangat tidak perlu mempelajari asbabun nuzul, karena apabila kita mempelajari asbabun nuzul sama seperti kita sedang mengoreng-ngoreng sejarah yang telah lampau gitu. Padahal sebenarnya hikmah daripada mempelajari asbabun nuzul bukan hanya untuk mengetahui sejarah itu sendiri, tetapi memiliki banyak sekali manfaat-manfaat lain yang bisa kita dapatkan dan pastinya sangatlah bermanfaat. Asbabun nuzul ini sendiri adalah ilmu yang sangat membantu para mufassir dalam menentukan ataupun memberikan tafsiran sesuai ilmu mereka. Kenapa? Imam Al-Wahidi mengatakan bahwasanya sangat tidak mungkin jika seseorang itu dapat menafsirkan Al-Quran tanpa mengetahui asbabun nuzul ataupun latar belakang turunnya sebuah ayat. Jadi sangatlah penting untuk mempelajari ilmu asbabun nuzul untuk membantu seorang mufassir ataupun orang yang ingin menafsirkan Al-Quran dengan cara mempelajari asbabun nuzul ataupun latar belakang daripada turunnya sebuah ayat. Dalam pembahasan urgensi asbabun nuzul dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, harusnya mengetahui bahwasanya kebesaran daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam proses penetapan suatu hukum, yang mana yang sudah kita ketahui dalam petunjuk dalam penetapan hukum dalam agama Islam ialah dengan cara berangsur-angsur. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Contohnya seperti hukum khamar. Sebelum menetapkan keharamannya, minuman khamar ini awalnya diperbolehkan.
Kemudian dijelaskan mengenai sifat dan ciri-ciri daripada khamar, sehingga hal ini menjadikan khamar itu sendiri menjadi haram. Nah, kalau kita tidak mengetahui tentang asbabun nuzul pada kronologi turunnya ayat-ayat tersebut, seseorang pasti tidak akan mengetahui hikmah dan kebesaran rahmat Allah dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Yang kedua, jika seseorang ingin mengetahui asbabun nuzul, sudah termasuk ke dalam cara yang tepat untuk mengetahui makna Al-Quran dan mengungkap yang belum ditemukan dalam ayat. Sebagaimana Al-Wahidi mengungkapkan akan pernyataannya, bagaimana mungkin bisa mengetahui tafsir ayat namun tidak mengetahui penjelasan dan kisahnya? Tanpa bantuan ilmu asbabun nuzul, seseorang tidak akan mampu menafsirkan ayat tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam mengetahui sebab turunnya ayat membantu kita agar memahami sebuah ayat. Pengetahuan tentang sebab untuk meneruskannya. Pengetahuan tentang musabab ataupun pendapat ini menurut Ibnu Daqiq Al-Ad, penjelasan asbabun nuzul ialah cara yang tepat dalam memahami makna daripada Al-Quran. 3. Penjelasan mengenai asbabun nuzul tentang ayat yang diturunkan, sehingga pada ayat tersebut tidak bisa menerapkannya kepada orang lain dikarenakan adanya perselisihan dan permusuhan. Yang keempat, jika redaksi ayat tersebut sifatnya universal, kemudian datang dalil yang mengkhususkannya, maka cara untuk mengetahui asbabun nuzul itu dilakukan dengan membatasi pengkhususan kepada gambaran selain sebab. Selanjutnya, fungsi ataupun manfaat dari mempelajari ilmu asbabun nuzul. Yang pertama, terhindar dari kesalahan di dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, mengetahui hikmah dalam suatu hukum syara'. Yang ketiga, mampu membedakan hukum-hukum yang diturunkan. Yang keempat, memberikan petunjuk tentang hikmah yang diberikan. Yang kelima, menghilangkan kemusykilan dalam pemahaman ayat. Dan yang keenam, membantu para penghafal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Mari teman-temanku kita belajar bagaimana cara mengetahui riwayat as-sabab an-nuzul. Turunnya ayat Al-Quran ialah menjadi sebab-sebab yang berhubungan dengan peristiwa dan permasalahan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Seperti dalam surat Al-Adiyat, Al-Hasr, dan Al-Baqarah. Terkadang juga diturunkannya karena adanya hal yang mendadak seperti pembahasan hukum-hukum Islam. Pengertian asbabun nuzul yang diungkapkan oleh ayat-ayat Al-Quran itu memiliki dua klasifikasi. Klasifikasi yang pertama ialah turun dengan adanya sebab, dan yang kedua turun dengan tidak adanya sebab. Hal tersebut dapat terlihat bahwa tidak semua ayat itu berkaitan dengan keimanan. Kewajiban yang diajarkan oleh agama yang turun tanpa asbabun nuzul. Metode ulama salaf untuk mengetahui riwayat as-sabab an-nuzul itu sangat bersumber dan berdasar. Seperti kisah seorang ulama yang bernama Muhammad Sirin. Dia adalah ulama dari kalangan tabi'in yang terkenal dengan kealimannya dan kedalaman ilmunya. Beliau berkata kepada Ubaidillah tentang suatu ayat Al-Quran. Lalu jawab Ubaidillah adalah, takutlah engkau kepada Allah dan tanyakanlah kepada orang yang mengetahui, yakni para sahabat Nabi SAW. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya untuk mencari periwayat itu harus riwayat yang berdasar dan bersumber dari sahabat dan bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Cara mengetahui riwayat as-sabab an-nuzul terkadang melalui ungkapan sang perawi. Terkadang ungkapan itu tegas dan terkadang ungkapan sang perawi itu tidak tegas. Ibnu Taimiyah dan seorang ulama ahli tafsir dari kalangan Imam Hambali, madhab Imam Hambali, berpendapat bahwasannya ungkapan yang tidak tegas terkadang itu menerangkan tentang sebab turunnya al-ayat
dan kadang menerangkan tentang isi kandungan ayat. Para ulama bersepakat apabila terjadi perselisihan riwayat dalam menentukan riwayat as-sawab an-nuzul, maka ulama ahli tafsir mengambil beberapa cara yang pertama dengan ungkapan sang perawi. Apabila ungkapan yang perawi yang pertama itu dengan ungkapan yang tegas dan perawi yang kedua tidak tegas, maka diambillah ungkapan perawi yang pertama dengan ungkapan yang tegas. Yang kedua dengan kesahihan sanadnya. Apabila rawi pertama itu sahih dan yang kedua itu tidak sahih, maka diambillah rawi yang sahih sanadnya. Yang ketiga, apabila sama-sama sahih, maka akan diadakan penelitian dan akan dipelajari dan diteliti hingga berdasar, dan manakah yang paling kuat itulah yang akan diambil. Yang keempat, apabila riwayat itu sama-sama sahih dan sudah mengalami penelitian oleh para ahli ulama dan kedua riwayat itu sama-sama kuatnya, maka akan diambil keduanya untuk saling menguatkan. Dan yang kelima, apabila sama-sama sahih namun jarak waktu antara riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua itu jauh, maka para ulama bersepakat bahwa ayat itu terkadang turun 2 kali. Para ulama juga bersepakat apabila akan mengambil riwayat dari kalangan tabi'in, maka riwayat itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, ungkapannya harus tegas. Yang kedua, sanadnya sahih. Yang ketiga, seorang tabi'in tadi adalah seorang ahli tafsir. Yang keempat adalah mempunyai sokongan dari riwayat tabi'in lain. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.